Majalahnya Al-Furqan dan As-Sunnah masih gandeng duanya itu apa ya, Pak? Nama linknya ya, Pak ya. Ya gitu Al-Furqan itu, coba enggak? Masa kamu nggak lihat dengan mata kepala kamu sendiri? Wahdah Ikhwan Muslimin masyhur di Makassar. Tanyakan sama saya sekarang, tanyakan sama Fathul Qarnain, paham semua yang namanya wahdah itu kayak apa. Ternyata demikian ya, Ikhwan. Semuanya yang nyebarkan bukan Allah, yang nyebarkan itu ialah orang-orang yang akhir tadi itu. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Apa kamu kira kemudian mereka diam? Enggak, ada dalilnya. Boleh itu ya. Saya tambahi lagi. Di wilayah yang tadi, ketua PC-nya ini sendiri, orangnya ini, itu kalau di Gresik, kalau dianya lagi nggak kerja, dia orang sipil ya, karyawan Petrokimia Putra Gresik. Kalau dianya nggak kalau ngaji di depan saya, ketua PC-nya itu. Nah, orang ini tanya langsung sama Mufti Am Rafiq ini, gimana kalau misalkan saya keluar dari PC ini, kan dia ngerti bagaimana bobroknya ormas tadi itu. Gak boleh sama Mufti, jangan kamu keluar. Kalau kamu kemudian keluar, siapa yang dakwah dari dalam? La haula wala quwata illa billah. Itu semua yang ngerti ya, yang namanya ikhwan dan ikhwan. Hadalah. Dan dia punya dalil. Mereka punya dalil, tukang becalan. Ini tergede ini ya. Dalilnya apa? Loh, Syekh Rabi saja masuk dakwah di masjidnya Tarekat Sufiyah. Beliau yang malah minta kepengen taklim di situ. Kita nggak minta, diminta. Yang mana itu? Kisah ketika beliau mengadakan perjalanan dakwah rihlah dakwah di Sudan, dimuat dalam sebuah buku muhadharahnya Syekh yang kemudian ditranskrip sama Ali Hasan Halabi Faqallah, berjudul Al-Hathu Al-Mawaddah wal Ittila. Anjuran untuk berkasih sayang dan menyatu gitu. Bukunya ada, saya baca itu. Disebutkan dalam situ disediakan kisah dakwahnya Syekh Rafi ketika di Sudan. Ini yang dipakai dalil oleh Rafiq untuk menunjukkan bolehnya dari dalam. Antum lihat buku itu, tadi saya nggak bawa ya, Pak. Saya baca kisah itu, subhanallah, lain Syekh Rafi, lain Rafiq. Syekh Rafi imam besar Ahlussunnah pada masanya, ini orang Balilo. Di situ disebutkan dalam kisah itu. Dan yang bicara Syekh Rafi sendiri. Ketika beliau dakwah di Sudan, beliau diminta sama ikhwan-ikhwan sana karena sangat kuatnya cengkeraman Sufiyah di sana, khususnya Tarekat Tijaniyah di sana. Minta ya Syekh, tolong kalau dakwah jangan menyebut nama tarekat ini atau nama Syekh tarekatnya, bisa bahaya ya Syekh. Ya, kata Syekh. Hanya beliau dakwah. Qala Allah qala Rasul, yang namanya istighatsah dengan orang mati bid'ah, syirik, yang namanya doa di kuburan syirik, minta ngalap orang wali ya kesyirikan, alhamdulillah dibahas masalah itu semuanya. Yang itu inti daripada keyakinannya Tarekat Tijaniyah. Tamam, gempar. Akhirnya dibikin muhadharah besar di lapangan begitu, menghadirkan banyak halayak. Syekh bicara. Qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Ini perkara yang batil, ini perkara yang syirik. Qala Allah qala Rasul, ini perkara yang keliru. Qala Allah qala Rasul. Isinya begitu tak, nggak pakai nyebut nama-nama tarekatnya. Soalnya gembongin kono kabeh. Itu marah besar, Syekh tarekatnya itu mengatakan ya akhi ya mungkin gini. Saya diam aja, kata Allah barik fik. Iya jazakallah khair, barakallahu fik. Kita nggak bisa Syekh. Akhirnya tersiar berita di Sudan, Sufiyahnya ambrol dengan dakwahnya Syekh Rabi. Ya, karena mereka memandang Syekh Rabi kalau Rasul yang ini ngotot tok dengan otot, nggak pakai dalil. Diisukan bubar tarekat Tijaniyah di sana. Akhirnya dakwahnya keliling-keliling masjid kaum muslimin di sana. Semua masjid dimasuki sama Syekh, kecuali satu masjid.
Syekh tanya, itu masjidnya siapa? Katanya Irfan, Syekh jangan masjid itu Syekh. Loh, kenapa? Itu masjidnya markas Tarekat Tijaniyah Syekh. Gitu. Paham? Syekh labas, kita masuk aja, enggak apa-apa. Kita masuk situ. Ya sudah, Syekh minta dituruti sama teman-teman, masuk situ. Paham? Salat jamaah selesai. Beliau minta izin sama imamnya, Pak Imam, boleh saya bicara? Oh silakan. Bicara, beliau muhadharah, alhamdulillah akhirnya. Ya tadi bukan kalau Allah, kalau Rasul, kalau menyikat tentang masalah prinsipnya Tijaniyah tadi, tapi nggak pakai nyebut Syekh yang tadi sampainya Syekh tadi dan tarekatnya mereka. Kalau Allah, kalau Rasul begitu, dengan adilah, dengan dalil-dalilnya ya kawan. Syekh ini merasa pemikiran dia disentil, ngamuk. Ya akhi, kamu batil, kamu batil. Katanya Syekh, sebentar, saya belum selesai ngomong. Tunggu ya. Saya ngomong lagi kalau Allah terus begitu. Nah, tambah ngamuk mencak Syekh tarekatnya ini. Kamu tuh, apa mengapa ini batil itu? Kalau Syekh ketawa Allah ifarifi, jazakallah khair, Allah ifarifi, jazakallah khair. Sebentar, saya masih ngomong ya akhi. Gitu. Akhirnya jamaah yang lainnya pun memandang kejadian seperti itu, ngomong Allah kalam hadratul haq, ucapannya orang yang tadi pidato itu benar, itu pakai dalil. Kalau Allah kalau Rasul, satu ini kembali loh ini ngomongnya kayak gitu. Begitu selesai bicara, tamam, kemudian dipersilakan bicara. Dia ngamuk-ngamuk, saya hanya mengatakan kalau Allah kalau Rasul, selesai. Datang saat berikutnya, Syekh nunggu imamnya. Maju imamnya ini. Mereka minta, ya Allah Syekh, takadam, suruh maju imami. Di mana Syekhnya tadi itu? Allah nggak ada ya Syekh, nggak ada. Hanya salat jamaah, selesai salat, beliau nanya sama teman-teman yang menyertai beliau. Tadi Syekh kemana yang Syekh yang imami mereka tadi? Allah ya Syekh, turib. Diusir Syekh. Hah? Diusir. Mantar ada. Siapa yang usir dia? Allah Ta'ala itu. Murid-muridnya sendiri yang usir dia. Allah ya. Nah ini yang dijadikan sama Al-Rafiq itu untuk berdalil bolehnya dakwah dari dalam. Dari mana ya Ustaz pendalilannya? Perbuatannya Syekh Rafiq dengan yang ada itu, dengan tindakan kamu itu. Syekh Rafiq ke situ itu dakwah bukan atas nama PC Tarekat Tijaniyah, ya Ustaz. Dakwah ke situ semata-mata untuk menyampaikan al-haq, pergi. Ini makna ucapannya Syekh Albani, alqi kalimata kalamsi. Sampaikan ucapan kamu, pergi setelah itu. Bukan kemudian Anda masuk ke dalam tarekat tadi itu, kemudian Anda jadi khatib Jumat resmi atas nama PC atau DPD atau DPW atau DPP tarekat Tijaniyah. Lah, enggak begitu Syekh Rafiq berdakwah, tidak ya Ustaz. Kalau kemudian belum sampai punya fatwa jangan sampai keluar dari DPD atau DPC tarekat Tijaniyah. Enggak ada upaya, sudah ada. Menyampaikan dakwah, pulang setelah itu. Sehingga manfaatnya terasa. Nah kalau ente selama bertahun-tahun antum ya Ustaz dakwah di Masjid At-Taqwa itu, tidak ada satupun dari tokoh-tokoh mereka yang keluar dari ormasnya. Tambah mantap dengan ormasnya malah. Dakwah apa itu Ustaz? Yang kemakan sekarang antumnya yang diulek-ulek sama dia, ataukah antum yang merubah mereka? Antumnya yang diulek-ulek sama mereka ya Ustaz. Sadaro. Allahul musta'an. Jauh. Dari sisi mana kamu mengambil hujah dari tindakannya Syekh Rafiq itu? Dari mana? Syekh Rafiq nggak ada kok kemudian beliaunya dengan sengenges senyum-senyum ketawa-ketawa dengan mereka, nyampaikan taklim pergi balik. Sengenges taklim rutinilah akhirnya dengan nama PC segala macam itu. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini dia. Wah, ana yakin karena yang lain pun juga demikian. Juga karena saking loyonya sikap baroah
kepada kemungkaran itu gampang-gampang karena prinsip insaf tadi. Atau lihat itu linknya mereka itu Ustadz Salafi LC Brewoen sekolah ning IAIN. La haula wala quwata illa billah. Wong iki ikhwan-ikhwan ribut wong tuane pengen metu sekolah kok tetep lagi mlebu IAIN untuk mengejar S2, kepengen jadi MAG, kena penyakit MAG. Haliwa itu masyhur. Tahu kamu siapa dia? Tenar sebagai dai salafi. Tanda kutip. Karena Mubarak Mu'allim ya. Banyak sama yang dari Surabaya itu. Masuk. Alasannya karena kepingin mendirikan jamiah universitas yang ingin mengeluarkan S1 sehingga pengajarnya harus S2. Apa kemudian dengan alasan seperti ini ya Ustaz kemudian antum menghalalkan dirasa inda ahlil irtiyab, belajar di sisinya orang-orang yang meragukan manhajnya itu bahkan falsafiyah, jelas ilmu falsafatnya bahkan sampai dijuluki ingkar Allah ingkar Nabi. Ya Pak ya. Ayo, kebaikan apa yang kamu ambil di situ? Belum lagi ikhtilafnya satu ruangan. Belum lagi nanti ini itunya Allah musta'an. Orang yang di hatinya ada ghirah walaupun sejumput saja ya kawan. Orang dalam hatinya ada prinsip yang baik, yang bagus, sejumput aja. Tidak bakal kuat dia kemudian duduk di situ dengarkan pengajarnya setiap hari nyeloteh kayak gitu, kupingnya geli, kepingin segera bubar. Apakah betah ya? Wah, dengan santainya Mas Larayit, Masya Allah. Daftar hadirnya juga penuh, nggak pernah penuh. Nah, ada teman kita yang masih ada yang dari situ tahu. Benar dia ya. Wallahu musta'an la haula wala quwata illa billah. Kata. Kalau antum mau mencermati antum lihat link-linknya mereka yang di Solo ini. Ketika mereka mengadakan kajian-kajian tabligh akbar mengundang muhaddits besar dari Jakarta, Abdul Hakim Haddad. Atau yang semisalnya itu. Antum lihat ketika dia bikin pamflet sama siapa mereka bergabung? Betul? Sama siapa ya, Pak? Loh, antum nggak pernah baca pamfletnya mereka? Siapa yang salah di tempat dekat-dekatnya Pak Ayi gitu? Masjid gede itu. Ada yang mana salah itu? Saya benar ke situ baca pamfletnya mereka itu gabungan antara ini. Nah, satu kok aneh iki jenenge sapa iki? Yang juga balik, saya lupa namanya siapa. Anak yakin juga demikian. Karena satu fikrohnya dengan alamat itu ya. Padahal itu perkara yang dilarang karena Allah sebab termasuk takdziru sawadi ahli bidah, termasuk memperbanyak jumlahnya ashabul ahwai wal bidah, dan itu hukumnya haram, tidak boleh. Dan ternyata Allah cara yang seperti itu bukan membawa kemaslahatan atau dampak yang bagus. Justru yang terjadi ialah mereka yang berdakwah di dalamnya itu yang termakan, tergerus pemikirannya mereka, sadar atau tidak di dalamnya. Allahul musta'an. Dan terbukti fikrah yang seperti ini mereka terapkan hanya pada beberapa orang yang mereka cocok saja. Yang lain tidak mau. Kalau sama yang ini, yang PC mentari tadi itu cocok karena memang Anur Rafiq dulunya memang dia mentari. Gambar matahari yang sempat ngajar di aliyahnya, sempat dijadikan kiai mentari Hidayu. Iya. Saya di situ ketika mau sama dia 3 tahun tidak merasa diriku sebagai Ahlussunnah, enggak. Yang saya angkatan dengan saya yang sekarang ngerti masalah ini, ya saya dulu si Muhammadiyah, saya dulu Muhammadiyah. Keluarga saya juga Muhammadiyah kebanyakan. Mentari. Allahumma musta'an. Cocok gitu loh. Nanti dengan yang lain kita cocok. Kita katakan sama beliau-beliau ini. Loh, kenapa kok antum tidak kemudian sekarang masuk saja ke dalam jamaah tabligh, ikut khurus bersama dengan mereka, dakwah dari dalam. Ya kan sama, semuanya kan juga perlu didakwahi. Prinsipnya kamu kan dakwah dari dalam, dakwah ono. Itu di situ ada jamaah tabligh, bawa kompor, bawa selimut. Ikut sama mereka, dakwah dari dalam ya Ustaz. Dengan torekonya antum tadi itu. Itu ada yang demen-demen mati kayak Imam Samudra itu. Ikut sama mereka, dakwah dari dalam. Bom Bali yang ketiga. Seperti misalnya itu.
Tanyakan sama mereka kalau mereka mau dinyatakan seperti itu. Ya Ustaz, ya kamu dakwah dari dalam di tarekatnya Jamaah Tabligh wal Ikhwanul Muslimin wala ini atau itu. Tanya sama mereka, mau kamu? Jawabnya apa ya? Tidak bakal mau. Hut. Ya mau rek hurt rek. Tapi ini kan bojo. Hah? Loh kenapa? Apa bedanya antara dakwah kamu di dalam tadi itu dengan dalamnya Jamaah Tabligh? Sama. Intinya dakwah dari dalam. Kan begitu yang kita maukan. Kenapa kamu membeda-bedakannya Ustaz? Sekalian saja antum dakwah dari dalam pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Asy'ariyah, pemikiran Syiah, pemikiran sekian banyak kelompok-kelompok yang ada, dakwah dari dalam. Supaya bisa mendakwai mereka. Kenapa kamu hanya memilih beberapa orang saja atau beberapa jenis saja dengan apa yang lainnya? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Itulah mereka ya ikhwan. Bukan dalam rangka untuk tolakul haq, tapi ya mereka mencoloknya pada orang-orang yang sejenis dengan mereka. Dan itu pun ternyata tidak mereka terapkan untuk ahlus sunnah salafiyin. Ya Pak ya? Nggak ada sejarah yang mereka dakwah dari dalam di tengah-tengah kalian begitu. Dari dalam dipedungi. Ada apa yang kesini? Mau cari ilmu apa cari mata-mata? Dakwah dari dalam. Gak butuh dakwahmu. Sudah cukup dengan adanya para asatidzah al-asfiya yang insya Allah murni dakwahnya mengajari para ikhwan sekalian, para kaum muslimin kepada jalan yang benar yang murni, nggak pakai campuran-campuran hijau ireng putih kayak ide itu, nggak perlu. Dan juga nggak berani kenapa ya kawan ya, karena yang selama ini bongkar mereka ya kita orang, siapa lagi? Kena mana? Wah itu luar biasa, sama kita ini. La haula wala quwwata illa billah. Dalam keadaan fatwa para ulama, fatwa ulama pun juga demikian, larangan untuk bertawun dengan jamaah-jamaah yang menyimpang tadi. Disebutkan ya ikhwan dalam fatwa Lajnah Daimah, fatwa nomor 1870 tertanggal tahunnya 1417 Hijriah yang lalu, terkait dengan masalah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dikatakan bahwasanya wajib bertawun dengan semua jamaah Islamiyah walaupun berbeda manhaj dan tarekat dakwahnya dengan Ahlus Sunnah. Memang Jamaah Tabligh beda dengan Ikhwanul Muslimin, beda dengan Hizbut Tahrir, beda dengan Jamaatul Jihad, beda pula dengan tarekat dakwahnya Salafiyin. Apa bab ta'awunnya ini? Begitu. Beliau mengatakan al-jawab, dan yang ada di fatwa itu ya ikhwan Syekh bin Baz rahimahullah, wa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah al-Syekh, wa Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Hudiyan, wa Syekh Bakar Abu Said, wa Syekh Shalih Fauzan. Lihat jawabannya. Al-wajib at-ta'awunu ma'al jama'ati allati tasiru ala manhajil kitab was sunnah wa ma kana alaihi salaful ummah. Yang wajib ialah Anda bertawun bersama jamaah yang berjalan di atas manhaj Alkitab was sunnah dan apa yang difahami oleh salaful ummah. Bid'awati ila tauhidillahi subhanahu, dalam mendakwakan tauhid Allah tabaraka wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah untuknya, wa tahdhiri minasyirki wal bid'i wal ma'asi, dan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Wa munasahatil jama'atil mukhalifati lidzalik, dan dengan cara menasihati jamaah-jamaah yang menyimpang dengan prinsip tadi. Bukan dari dalam, bukan cara yang benar. Fa in raja'at ila shawabi fa innahu yata'awanu ma'aha. Kalau kelompok yang menyimpang tadi itu kamu nasihati berhasil kembali kepada kebenaran, maka boleh ta'awun dengan dia. Wa in istamarrat 'ala al-mukhalafah wajib al-ibti'adu anha wa iltizamul kitabi was sunnah. Tapi kalau dia terus-menerus di atas penyimpangannya tadi, maka yang wajib ialah menjauh dari mereka dan berpegangan dengan kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Wa ta'awunu ma'al jama'ati multazimah liman hajri kitabi wa sunnah yakunu fi kulli ma fihi min khairin wa birrin wa taqwa min nadawat wal mu'tamarat wal durus wal muhadarat wa kullu ma fihi naf'un lil Islam wal muslimin. Dan ta'awun bersama jamaah yang berpegangan dengan kitab sunnah tadi itu dalam perkara yang ada kebaikannya, ada ketakwaannya, baik pertemuan-pertemuan, muktamar-muktamar, durus, pelajaran atau muhadarah atau semua perkara yang mengandung kemanfaatan untuk Islam wal muslimin. Selesai fatwanya. Wacan tahunnya itu harus bersama dengan jamaah yang sesuai dengan Alkitab was sunnah. Jamaah yang ada, kamu nasihati. Nah, saya bukan cara nasihatnya ya, Pak. Rujuk pada dia gabung dengan jamaah kaum muslimin yang di atas sunnah. Kalau mau rujuk, jauhi dia, tidak nyemplung di dalamnya. Sekarang kenyataan yang ada karena jamaah yang ada itu, siapa yang mau rujuk kalau kamu dakwahi? Person mungkin. Sebuah jamaah lembaga begitu sudah punya ADART sendiri. Kamu sampai bengok-bengok entek suaramu, gak bakal ikut sama ente. Terbukti bertahun-tahun dia berdakwah di tengah-tengah ormas tadi itu. Apa kemudian dia iltizam dengan Alkitab sunnah? Ya, enggak ya kawan. Justru yang muncul di tengah-tengah mereka sendiri ada istilah Salafiyah Muhammadiyah. Atau Muhammadiyah Salafi. Yang masih keras, masih bersih, Muhammadiyah murni. Subhanallah. Hakala. Kemudian juga fatwa dari Syekh Shalih Fauzan. Ada yang tanya, hal tukhalatul jama'at an tuhjar? Apakah jamaah-jamaah yang ada itu kita bercampur dengan mereka ataukah dihajar, diboikot? Dia mengatakan al-mukhalatah idza kana al-qasdu minha da'watuhum mimman 'indahum 'ilmun wa basirah. Yang namanya mukhalatah, bercampur dengan mereka kalau maksudnya ialah mendakwai mereka untuk orang-orang yang memiliki ilmu dan basirah. Ila tamassuki bis sunnah, supaya termasuk dengan sunnah wa tarkil khata' dan meninggalkan kesalahan, fa tayyib, perkara yang baik. Ini perkara yang baik. Wa huwa min ad-da'wati ila Allah, termasuk dakwah kepada Allah. Ingat, dakwahnya untuk tamasuk bis sunnah dan meninggalkan kesalahan. Kalau kamu niatnya membaur dengan mereka dengan niat dakwah, tapi mendakwai mereka untuk tamasuk bis sunnah dan meninggalkan kesalahan. Tanya sama mereka, apapun mereka meninggalkan kesalahan mereka selama ini dalam bentuk asabiyah, dalam bentuk hizbiyah dan segala macamnya itu, jawabannya tidak. Bahkan dia berfatwa jangan keluar dari situ, tetap jadi ketua PC. Orang kepengen meninggalkan kesalahan, tidak boleh meninggalkan kesalahan dan dia ketua PC. Allahumma musta'an. Kemudian adapun kalau ikhtiratnya bersama dengan mereka min ajlil mu'anasati ma'ahum wal musahabati lahum biduni da'wah wa biduni bayan fa hadza la yajuz. Tapi kalau bercampur dengan mereka dalam rangka untuk asik-asikan sama mereka, berteman sahabat dengan mereka, dengan tambah dakwah, dengan tambah penjelasan, maka tidak boleh. Tanya sama mereka itu, apa pernah kamu menerangkan bobroknya ormas yang kamu tunggangi itu? Jawab lebih. Ya gak pernah ya Ivan. Kalau kamu gaprak mereka ya diusir, tendang, mencot ke si dayu. Nggak bakal. Terbukti kakak saya sendiri pernah diundang sama mereka dan diterangkan sama dia yang hak itu, ngamuk, langsung datang yang namanya ketua DPW-nya itu, marah-marah besar, diusir dia. Biasanya Ustadz tak naikkan sedan saya, sekarang pergi kamu naik onta. Iya, nggak apa-apa. Kalau kamu terang-terangan menerangkan salahnya mereka, diusir, kamu diusir. Ustaz akan berlaku. Dan nggak pernah menerangkan dia ini, akhi. Wallahu musta'an. Beliau mengatakan tidak diperbolehkan bagi seorang insan untuk berbaur dengan orang-orang yang menyimpang tadi kecuali dalam rangka untuk sesuatu yang ada faedahnya yang syar'i, seperti mendakwai mereka kepada Islam yang benar,
menerangkan hak kepada mereka supaya mereka mau kembali. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pergi kepada mubtadi'ah yang di masjid, ini yang pakai kerikil itu, subhanallah, 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 subhanallah. Beliau berdiri di tengah-tengah mereka dan mengingkari bid'ahnya mereka itu. Dari contohnya Syekh Shalih Fauzan, apakah Ibnu Mas'ud kemudian masuk dalam rombongan PC mereka atau khatib dengan di bawah naungan PC mereka? Tidak. Persis bagaimana Syekh Rafi tadi, datang diingkari, neguru, nggak mau tinggal, selesai. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika pergi kepada Khawarij, mendebat mereka dan mematahkan syubhatnya mereka, akhirnya rujuk dari mereka orang yang rujuk. Juga demikian apa kemudian Ibnu Abbas nyemplung di tengah-tengah Khawarij begitu? Tidak. Dakwah pada mereka, dialog, mereka kalah, yang harus rujuk yang tidak selesai. Lalu pergi setelah itu, nah kemudian jangan rujuk. Siapa yang mendakwai Khawarij dari dalam? Enggak ngomong kayak gitu ya. Allahumma musta'an. Beliau mengatakan adapun mukhalatah dengan cara yang seperti ini mendakwai mereka itu yang diminta. Wa in asarru ala batilihim wajib i'tisaluhum wa munabathatuhum wa jihaduhum fillah. Tapi kalau mereka terus-menerus di atas kebatilannya, maka wajib untuk ditinggalkan mereka dan memutus hubungan dengan mereka dan berjihad bersama melawan mereka karena Allah Taala. Ini yang enggak pernah terjadi. Sehingga dia omong kosong, itu hanya menunjukkan kharabun fil manhaj, memang kerusakan dalam manhaj yang ada pada dia dikarenakan akibat insafnya tadi. Kemudian juga saya tahu ya kayak mau yang disampaikan ya. Kalau apa ya? Di antara upaya mereka untuk mengayomi yang namanya kebid'ahan mereka atau tokoh-tokoh bid'ahnya mereka. Kemudian ada yang memunculkan statement-statement yang bertentangan dengan prinsip agama ya. Sebagaimana yang saya singgung di awal pada pagi hari, ada yang kemudian sampai mengeluarkan statement yang namanya mengingkari, yang namanya mentahdir, namanya kebid'ahan atau hal bid'ah itu ya harus ulama, tidak boleh sembarang orang, harus ulama. Ini yang diucapkan sama Isi Jawa saya. Atau sekarang ucap benda. Dia sebutkan tahu orangnya Isi Jawa saya. Ini antum tahu sendiri bagaimana pertentangannya dengan sabdanya Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Hilang. Sehingga yang itu masih YIN, yang ini jadi khatib resmi PC ormas tertentu, yang ini itu, yang pakai masalahnya orang-orang bahlilo yang nggak kena, segitulah mereka ya. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Sehingga kita katakan sama mereka, kalau misalkan antum tidak mau dikatakan seluruhnya sudahlah. Tapi antum ini orang-orang yang balelo, kenapa koran bebas? Tamam, antum ini lebih tepat dengan orang-orang hizbiyun saja. Lebih gampang manggilnya itu daripada antum dikatakan sebagai seluruh nama. Juga karena fitina asakumullah. Sedikit nyembah sedikit ini. Model gaya-gaya kayak gini nih berusaha untuk merangkul semua pihak kecuali salafiyin. Ini yang sekarang diterapkan oleh Pak Demo sendiri. Nah iya. Todong rangkul sana, ngerangkul sini, masuk sana, masuk sini, semua dirangkul sama dia yang dikiranya cocok sama dia. Nah, sampai masuk ke markasnya jil mau dia. Para Madinah. Nah, ada Pak Demo. Tahu apa prinsipnya dia? Dia berkeyakinan karena fitina asakumullah. Orang-orang yang ada ini juhala, bodoh kabeh orang awam mereka itu. Bayangannya dia yang pintar. Juhala orang awam mereka itu. Sementara yang namanya orang awam itu harus sunnah. Yang namanya orang awam, awamul muslimin itu harus sunnah. Tidak bisa kamu katakan mereka itu sebagai ahli bid'ah. Mereka itu harus sunnah awam ya. Orang kasihan betul, nggak ngerti ilmu mereka itu. Yang namanya awam itu harus sunnah. Dan demikian harus sunnah itu banyak gitu. Itu dimasukkan dalam majalah salafinya dia yang terakhir. Yang kemudian saya tak tahu lagi ribanya itu yang terakhir. Saya masih baca. Nah, tahu. Dari prinsip yang seperti ini kemudian dia gabung sama Akhil Ilham. Dari sufi, tidak apa-apa. Jadi orang awam ini harus sunnah ya, itu dakwai. Nah, sampai dipanggil api segala macam. Nah, Akhil Ilham boleh. Kemudian gabung sama ini, iya. Gabung sama itu, iya. Semuanya usaha dirangkul.
kecuali salafiyin. Hah? Pengkhianat. Enggak mau. Nah, sama ya. Ini semuanya fanatik dikarenakan apa? Dikarenakan tidak adanya sikap tamayus yang jelas. Nasihat dari Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Mubil bin Hadi, mereka mengatakan yang namanya dakwah itu akan tersebar dengan luas dengan dua perkara. Yang pertama ya fanatik dengan nasrul ilm, dengan menyebarkan ilmu ini kepada masyarakat. Semua ilmu, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, fikihnya, semuanya. Dan yang kedua at-tamayyuz, dengarkan baik-baik. Harus membedakan diri dari semua yang ada. Jangan ada keterkaitan dengan siapapun. Salafiyah, murni bersih dengan dakwahnya. Begitu. Paham ya? Dan ini upaya untuk meluruskan prinsip al-wala' wal bara' yang jelas di kalangan Ahlussunnah Salafiyyin. Wah, sehingga tidak asal gandeng orang. Tidak bisa ya akhi. Harus sesuai dengan Alkitab wa Sunnah sebagaimana fatwanya para ulama tadi. Ta'awunnya bersama dengan as-salafiyyin wa sunnah di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Wah, ada penucapan yang terakhir tadi sebagai penutup yang menjelaskan bahwasanya kelompoknya Ja'fariyah katanya majelisnya cuma diisi dengan caci maki, dengan celaan, layaknya dunia dalam berita, katanya Bashir. Allahul musta'an. Kalau dalam posisi yang seperti ini ya akhi, seperti kajian kita hari ini, perkara dibutuhkan. Dan tidak setiap hari begini kajiannya. Ini insidentil saja. Namanya kok menggeliat lagi Sururia ini. Ketno, dikasih bom sekali gitu gerondong. Gitu. Bukan dengan bahasa ente Bashir. Bahasa kayak ente, GRNT. Anak yakin gak bakal ngajak kalau anak sampaikan kepada antum bahasanya kayak inti nasihat Imam Samudra. Kemudian saya katakan terima kasih Abu Umar Bashir. Ya gak bakal mau ngoco ente. Kalau kemudian Ustaz Fulan mentazkiyah saya, terima kasih. Ayo. Kegenangannya seperti itu. Yang namanya ingkar mungkar dengan disebutkan dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang lugas, sampaikan dalilnya. Wahakadha syiddatun fi mawdi'iha. Keras pada tempatnya. Para kajian-kajian yang lainnya dibahas perkara-perkara yang bagus. Masalah akhlak, wahakadha. Terus mustamir alhamdulillah ya kan. Pelajaran-pelajarannya Ahlussunnah Salafiyyin di berbagai kota dan wilayah marak dengan ilmu, dikaji Al-Ushul Tsalatsa, Kasyfus Syubhat, Kitab Tauhid, Adabul Mufrad Al-Bukhari, wahakadha. Terus mustamir ya kan. Anak pribadi perasaan tadi yang ngomong sama antum. Lama ndak pernah muhadharah garang kayak gini. Kalau saya agak kaku mau bikin garang. Karena ndak terpikir masa kayak gini. Terus terang saya pribadi karena kalau ditanya sama teman-teman Surabaya terkait dengan harakat dakwahnya mereka ini, ya Pak Ustaz, saya diurusi. Loh kenapa? Ente urusi mereka tambah dadi. Benar lagi. Tahu jadi. Begitu iya, itu pengalaman. Pengalaman ya. Jangan diurusi, biarkan aja dan teruskan belajarnya anda. Yang dikaji di sana alhamdulillah ada Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, kita kaji Riyadhus Shalihin, kita kaji Sahih Bukhari, kita kaji bukunya para ulama masalah tauhid, masalah akidah, masalah fikih, akhirnya qasidiyah. Masya Allah. Sekali-kali nempelin. Biasa ya akhi. Demikian dari para ulama. Antum lihat Syekh Mubil kalau berdakwah. Biasa beliau terus Sahih Bukhari ila akhirnya begitu. Ada munasabah tertentu yang memang harus sampaikan kepada umat, tempeling. Si fulan ya ikhwan dari kalangan hizbiyyin. Dia begini. Kalau semua kesalahannya dengan dalilnya sudah sekali jalan begitu. Terus taklim lagi begitu. Tidak setiap hari begini. Siapa bilang kajian-kajian dan majelis-majelisnya Ahlussunnah dipenuhi dengan cacian? Tidak. Dengan ilmu, dengan dalil, dengan prinsip yang jelas. Cuman malam ini saya nyebut nama ente Abu Bakar Bashir karena ente itu, nah tahu kenapa di otak kamu kok sampai ada kata-kata terima kasih Imam Samudra itu. Saya bersyukur wujudnya Samudra itu ada di dunia ini gitu. Saya gumun sama ente gitu loh. Makanya kita sebut kata apa sebagai kamu tuh ngoco gitu loh. Nah, dan juga yang disebut dalam majelisnya Ahlussunnah bukan sembarang orang. Tidak kemudian kita ngomong itu tukang becak yang cangkruan di pinggir jalan itu ngawur. Tidak.
Oh, Pak siapa Pak? Enggak. Yang disebut oleh kita itu ialah orang-orang yang kita yakini menyimpang, atau tokoh-tokoh yang menyimpang, yang membahayakan prinsipnya umat, yang membahayakan etikatnya umat, yang kita pandang perlu untuk jelaskan perkaranya. Ingkarul mungkar ya akhi, ada tempatnya, dan tidak benar kayak gini. Kalau tiap hari apa namanya taklim begini pun juga nggak ada masalah. Loh, ada masalah? Lah iya, para ulama kita Ahlus Sunnah dulu, Ahlul Hadis malah minta begitu. Al-Imam Syu'bah rahimahullah mengatakan kepada murid-muridnya, ta'alau naghtab sa'atan. Sini. Kita kipas saat. Nah, tahu mananya? Disebut semua nama rawi Syu'bah yang hukumi. Fulan, thiqah. Fulan, saduq. Fulan, dhaif. Fulan, sahih. Fulan, dajjal. Itu kerjaannya para ulama al-hadis ya akhi. Kalau tadi kita, masya Allah masih dibawakan kalau Allah kalau Rasul menjelaskan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dengan baru terakhir ini aja nyebut nama orang. Ini tidak dari mulai awal sampai terakhir nama orang yang disebut. Apa kamu kira mereka itu orang-orang kafir? Tidak, bukan orang kafir. Bahkan mungkin keadaan mereka yang baik itu mungkin jauh lebih baik daripada ente-ente ini. Mereka para ulama ahli hadis ya, cuma ada sedikit kesalahan misalnya itu. Baik, ini orang ini sodukun, wa yahim. Jujur tapi dia banyak salahnya. Oh ini begini. Itu kepastian mereka. Dan mereka niatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bukan madzamah tapi mangqabah, bukan celaan tapi justru keutamaan sebagaimana yang saya bawakan tadi, pasalnya Syekh Khalid, pasal yang kedua dalam bukunya tadi Ijma'ul Ulama. Ya kalau misalkan sekarang ada dikarenakan kondisi umat sangat membutuhkan masalah seperti itu karena pentingnya dan banyaknya orang yang menyimpang. Duduk begitu ada yang nanya, Ustaz, mahalu fulan? Oh fulan, sufi. Ustaz ini fulan, Ustaz ada aklani. Ini Ustaz ada jil. Ini Ustaz ada ikhwani. Ini Ustaz ini sururi. Itu masya Allah ghibah yang syar'iyah ya akhi. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tindakannya para ulama terdahulu dalam rangka untuk menasihati kaum muslimin jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang tadi. Aiyah. Dan bukan caci makian, niatnya bukan untuk kemudian tasyafi, kemudian melampiaskan amarah, bukan. Nasihati kalian supaya kamu jangan terpengaruh dengan mereka dan supaya kamu itu sadar gitu. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ngomong demikian di depan kalian ya. Kalau saya ngomong demikian di depan mereka kekir ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kekir ya. Saya jadi ingat itu. Sebelum saya akhiri saya jadi ingat. Jadi pernah Anda meminta teman-teman saya dulu yang di Al-Furqan datang ke rumah saya. Sapik, Abdurrahman, Buton, kakaknya saya Mustafa, dan satu orang lagi dari Cilacap namanya Rashid datang ke rumah. Saya pengen ketemu dengan mereka, membicarakan masalah yang ada ini. Mereka ini ngamuk-ngamuk apa namanya talim saya di pondok itu kan pakai corong luar, corong itu pas ke pondoknya mereka gitu loh. Nah sama kayak itu corongnya saya ke sana gitu. Nah itu mereka ngamuk-ngamuk, terus saya nggak pernah nyebut mereka ya, nggak pernah nyebut pondoknya. Padahal di Solo ini saya kayak gini ya, di sana nggak pernah saya berbuat demikian. Mereka ngomong saya jelaskannya akhirnya tak bukan semua argumentasinya. Pertanyaan kepada dia data apa yang saya sebutkan tadi itu, dia jadi khatib resmi PJ ini pelangnya di pondok itu segala macam. Mereka nggak bisa apa-apa ngakuin iya betul. Tapi salah satu dua masa kemudian tinggalkannya akhir. Satu duanya membahayakan dan sangat parah begitu, dan bukan baru kemarin kejadiannya, bertahun-tahun yang lalu sama ribut kayak gitu. Saya minta nasihati Ustaz, saya ngomong sama Sapik yang ngomong kepada kita waktu itu, insya Allah kalau niatnya kita baik, niatnya untuk cari kebenaran, suatu saat kita bertemu kata dia, boleh insya Allah. Mudah-mudahan niat ini baik, Ustaz juga punya niatan baik, mudah-mudahan ketemu suatu saat. Saya bilang kayak gitu. Tapi ini nasihati dulu Ustaz ini masalah poin-poin gini, insya Allah. Dan sampai sekarang kena ampuni. Terkait dengan pembahasan
teman-teman kita yang di sana yang nggak mau ngasih salam segala macam. Saya udah ngomong sama para santri saya, kalau sama Ustadz Iki, saya bilang jangan ngasih salam sama dia, gembomi itu. Sama yang lain nggak ada masalah. Mereka tuh orang yang nggak banyak paham atau biasa sama mereka. Sama gembomi jangan. Gitu. Nah, sudah selama ini kakunya kapan? Samanya Laskar? Iya. Ya maaf, tersahari ya banyak Laskar bang garang. Sekarang bagaimana? Ya, sekarang udah mending, udah bagus sama kita orang kata ya. Itu saya bilang bukan sama gurumu loh ya, sama murid-murid yang baru-baru yang iya sudah. Dah selesai pulang, saya pribadi ngomong, kalau memang ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kan bagus tuh, kepengen baik, diajak baik. Ternyata ekonomi tidak asyakumullah yang tersebar di luar. Ustadz Al-Bayinah, Ustadz Afifuddin meminta maaf di depan Ustadz Al-Furqan. Loh, lah kok kayak gini ciriosipun? Allah musta'an. Iya. Dia sudah minta maaf langsung di depan Ustadz Al-Furqan. La haula wala quwata illa billah. Kayak gini orang-orang ini. Sekian kayak gitu, biarkan aja sudah. Banyak kalau di depan kalian saya bisa ngomong, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jangan ada yang ngomong, dia sudah tobat dari muhadharah awalnya itu Mbak Asruriyah itu. Enggak. Ya namanya orang salah tahu salah ngomong, keperenco atau apa, atau mungkin bahasanya kurang pas. Saya orang Jawa Timuran ngomong depan orang Solo yang halus kayak gini, dikira kasar bahasanya. Nah, gini-ginilah yang mungkin perlu dimaafkan ya karena jazakumullah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه